Pertanyaan kita dari sini. Ini udah clear lah ya. Udah kedengeran. Halo, yaudah. Gue buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu ke teman-teman praktikan, ke teman-teman asisten juga. Ini kemalaman, mendadak banget juga. Cuma karena ya hari Sabtu juga nggak akan berasa, bakal tiba-tiba udah hari Jumat aja. Jadi gue memutuskan untuk kita sekaligus nge-brief dari pertanyaan-pertanyaan yang sempat teman-teman tanyain. Tolong banget perwakilan kelompok dibuka telinganya, dibuka matanya, di record screen silahkan. Tolong dengerin. Oke. Kalian unmute aja nggak apa-apa, praktikan. Jadi ya santai aja, ngomong aja. Dua arah aja. Karena ya udah, gue pengennya kalian paham. Karena ini juga sesuatu yang baru buat gue, buat teman-teman gue. Tahun lalu nggak ada seperti itu. Jadi gue minta tolong silahkan di unmute, silahkan aktif nanya. Oke. Paham sampai sini? Tapi tolong ya nanti pas asisten lagi ngomong, misalnya udah selesai, misalnya belum selesai ngomong, jangan langsung dipotong. Jadi tunggu asisten selesai dulu, misalnya ada siapapun yang selesai, baru ngomong gitu. Makasih. Oke, makasih. Oke, teman-teman praktikan, suara gue kedengeran jelas? Paham semuanya? Paham, Bang. Oke, kita mulai dari slide 2, slide 3 ya. Nah, untuk debrief slide 2 sama slide 3, kalian mengisi terkait masalahnya. Jadi gini, gue jelasin dulu. Lembar kerja ini kalian kerjakan satu orang satu. Gitu. Satu orang satu menggunakan Miro kelompok kalian. Oke. Untuk debrief ini, slide 2 dan slide 3 itu sama. Memang sama. Kalian bikin 2. Masalahnya cukup satu saja. Masalahnya cukup satu, sepakatin. Kalau di Miro kelompok kalian ada 3 masalah, sepakatin mau pakai masalah yang mana untuk 2 slide pertama. Oke, nangkap sampai sini? Nangkap nggak? Halo, teman-teman nggak apa-apa di-unmute. Serius. Jelas, Bang. Jelas, Bang. Bang, maaf, saya ingin memastikan. Oke, silakan. Jadi masalah yang diangkat itu sama, cuman analisanya itu pasti berbeda-beda karena dilakukan oleh setiap anggota kelompok, gitu ya, Bang? Iya, betul. Untuk slide pertama dan kedua, permasalahannya disepakati ya, berdasarkan Miro kelompok kalian. Oke? Oh iya, baik, Bang. Sip. Oke, semuanya. Berarti jumlah slide kedua akan ada sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya kan ya, Bang? Tapi tetap analisa terhadap masalah yang sama. Gimana, sorry? Boleh diulang? Berarti slide kedua yang fenomena gejala situasi ini akan jumlah slide-nya akan berjumlah sesuai dengan jumlah anggota kelompok karena analisa pribadi kan ya, Bang? Tapi analisanya tetap terhadap masalah yang sama dari Miro. Pelan-pelan, Nas. Pelan-pelan. Tarik nafas. Ngomongnya pelan-pelan, Nas. Pertanyaan lu yang aneh deh. Coba ulang. Iya, Bang, maaf. Saya tadi ingin memastikan. Jadi, untuk slide ini, fenomena gejala situasi, itu akan berjumlah sama dengan jumlah anggota kelompoknya. Tapi tetap analisa terhadap masalah yang sama dari Miro. Kecepatan, sumpah. Pelan-pelan. Oke, bentar. Gue simpulin satu-satu ya. Bentar dulu nih. Gak apa-apa, santai aja. Gue simpulin satu-satu. Jadi yang lu maksud itu memang ini tuh ada jumlahnya ada 7 ya kan? Jumlahnya kelompok lu ada 7 nggak? Iya, Bang, mungkin maaf, Bang, saya ganti aja kata-katanya, takutnya ribet. Jadi slide nomor 3 itu tuh ada 7 slide. Nomor 3 kan ya, Bang, maksudnya. Ya. Kalau emang jumlah anggota saya ada 7, berarti akan ada 7 slide dari slide yang ketiga dengan analisa dari permasalahan yang sama. Seperti itu kan ya, Bang? Zal, sorry. Gue izin jawab ya. Ini, gue ulang dari awal ya. LK itu kerjain masing-masing. Kalau kelompok 2 ada 7 orang, berarti ada 7 PPT. Aldiza ngerjain 1 dan seterusnya. Jadi jangan digabung. Oke? Jangan digabung. Nanti kalian ngumpulinnya juga format namanya LK underscore kelompok underscore nama sama NIM kalian gitu. Jadi bukannya satu kelompok digabungin, enggak. Satu orang ngerjain 1. Jadi nanti kalau di file yang punya Agnes, di PPT-nya Agnes nanti ya cuma ada 2 ini. Cuma ada di slide kedua sama slide ketiga. Gitu. Oh, baik, Bang. Jadi emang setiap orang akan punya file PowerPoint-nya berbeda-beda gitu ya, Bang? Bukan disatuin as a group. Betul. Ya. Sampai sini udah oke ya. Coba teman-teman yang lain udah paham untuk slide 2 sama slide 3? Paham, Bang.
Paham bang. Ada yang pertanyaan Paham tuh? bang. Ada yang nanya nggak? Nanya nama NIM dong. Siapa nih nggak tahu siapa yang ngomong? Gak usah nih ya, Zo. Oh ya oke. Terus Gitu banget. Masalahnya sama. Jadi misalnya kan tadi masalahnya sama. Jadi semua orang tuh masalah sama, tapi yang bedain itu eh misalnya kayak gejala-gejalanya apa, fenomenanya apa, isunya apa, tapi masalah kalian tuh sama karena gimana ya? Jadi kan kalau misalnya masalah sama tapi belum tentu eh apa yang misalnya nih masalah kalian ya takut kecoa kan gejalanya kan belum tentu sama semua kan gitu loh. Setiap orang kan belum tentu sama gitu loh. Oke. terus ada yang nanya-nanya lagi gitu loh. Kalau mirip gimana? Ya emang kalau bisa mirip tapi jangan sama persis gitu loh. Teman-teman, sekali lagi gue ulangin, gue maaf sama teman-teman praktikan sama asisten, gue ganggu waktu malam-malam kalian. Gue nggak mau kalian misinya salah. Jadi gue mohon untuk beberapa waktu ke depan, tolong sama kalian baik-baik apa yang kita ulang lagi nih. Gue ulang lagi benar-benar dari awal, gue ngomong pelan-pelan, kalau kecepatan tolong diingetin aja, nggak apa-apa diingetin. Pertama, karena ngomong nanti. Jadi nanti satu kelompok akan mengumpulkan 7 LK. Kalau yang cuma 6 kelompok, cuma 6 LK. Ini untuk slide itu ada slide ketiga. Kalian misinya berdasarkan apa? Berdasarkan kelompok kalian lalu. Kalau ada masalah, silahkan mau angkat masalah yang mana untuk ditaruh di slide kedua atau slide ketiga. Masalahnya apa bang? Ulang bang? Iya, betul. Kayak yang tadi bang bilang akan beda aja tingginya. Sampai ini paham. Oke, juga lagi. Oh iya jangan main ke belakang. Boleh nanya nggak ya, saya lagi kelompok dua. Kan ini sebenarnya 2 sama 3 slide sebenarnya mirip ya. Sama-sama jelasin masalah dan lain-lain. Lagi. Bang, udah kedengeran belum ya? Sudah, coba diulang pertanyaannya. Pengen memastikan jadi kan slide 2 dan 3 itu sebenarnya mirip, sama-sama menjelaskan gejala situasi masalah dan lain-lain. Cuma jatuhnya kalau saya lihat dari yang slide 2 itu udah dikasih contoh dari masalah yang kemarin. Jadi nanti jatuhnya yang kita kerjain cuma di slide 3 yang masih kosong aja ya Bang. Slide 2 tuh kalau kalian perhatikan memang cuma contoh doang. Bener. Cuma karena permintaan dari atasan Mbak. Jadi slide 2 sama ketiga tuh nanti sama. Memang kalian akan tempel. Ya jatuhnya nggak kerja 2 kali sih. Tinggal kan copy slide aja kan. Oh Oke, iya. nangkep ya? Iya, baik Bang. Terima kasih Bang. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Malam Bang, Mbak. Saya Kenny dari kelompok 17 dengan NIM 83. Saya ingin Gak usah bertanya. pakai NIM. Iya, Gak apa-apa, Bang. udah lanjut aja nggak apa-apa. Yuk. Saya ingin bertanya Mbak, ini kan gejalanya ada 6, fenomenya 2, isunya 1, faktor pendorongnya 3. Apakah memang harus sesuai dengan template ini kah? Atau misalnya saya menemukan cuma gejalanya ada 3 atau 4 Bang? Apakah boleh cuma 3-4 gejala atau bagaimana ya Bang? Jawabannya adalah cek di Miro kalian kemarin. Kalian sempat ngerjain ini kemarin kan? Kerjakan sesuai itu. Jadi nggak masalah di saat masalahnya lebih dari 5, taruh 5. Di saat kurang dari 5, taruh kurang dari 5. Tapi gue gue minta tolong kalian minimal 3 ya. Masalahnya 3, gejalanya 3. Seinget gue Sabtu kemarin gitu kan ada minimalnya 3. Iya Bang. Oke, udah oke ya sampai sini ya. Ada lagi? Baik Bang, terima kasih Bang Mbak. Ada lagi nih, masih slide kedua ketiga nih, ada 9 slide. Gak apa-apa, yuk tanya aja. Kalau udah oke, bilang oke. Sejauh ini sudah cukup jelas. Saya mau nanya Bang, saya Zulfani, kelompok 10.
Berapa Jul? Apa Jul? Langsung aja Jul. Itu tadi masalahnya berapa? Kan di slide 2 ada masalahnya di situ ada 5. Itu disuruhnya 5 gitu atau cuma 3? Sesuaikan sama Miro yang kemarin lu kerjain Jul. Kan Oh, kemarin iya. misalnya lu bikin 3 nih, tambahin 1 dari PWS lu. Oh, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, ada lagi? Udah oke? Apa sumpah gue mendingan kalian nanya nih, mendingan lama, yang penting kalian paham. Iya. Biar nanti Karena tuh bagi juga buat kita. biar kita juga biar enggak apa ya, biar kalian tuh ngerti di sini. Makanya Yuk. kita ngadain bimbingan dadakan. Oke, udah cukup kah? Kenny, Nadira, teman-teman yang lain? Kenny mau nanya tuh, Ya, cukup, Bang. Kenny mau nanya tuh. Saya ingin bertanya, Mbak. Jadi itu sebenarnya kan di Miro misalnya saya ngasih masalahnya 3. Nah, tadi Abang Mbak bilang untuk satu kelompok kan cuma satu masalah aja. Itu maksudnya bagaimana ya, Bang Mbak? Saya masih agak kurang paham. Bentar. Ini. Halo. Terus. Hazal, tolong pindahin ke slide kedua deh. Udah bukan? Oh, yang debrief. Yang ini. Nah, kalian ingat nggak Sabtu lalu ngerjain ini? Ingat dong. Kenny. Ingat nggak Sabtu lalu ngerjain ini? Ingat, Bang. Oke. Nah, jadi maksudnya yang diangkat satu permasalahan itu adalah kalian kan Miro banyak tuh. Ada yang sampai 2, ada yang sampai 3. Ingat nggak Miro kalian masing-masing? Ingat, Bang. Oke, Mironya pilih salah satu, sepakatin sama kelompok kalian, dibuat deskripsinya. Saya buat ngejelasin takut kemalaman. Kalian bisa nggak sampai malam? Apa kalian ada yang keberatan nggak kalau misalnya bimbingannya sampai malam? Halo? Udah pada ngantuk ya? Maaf Bang, Mbak, sampai malamnya tuh sampai jam berapa ya Mbak kira-kira? Ya sampai kalian paham. Sampai kalian paham, sampai kalian ngerti. Oh, saya nggak apa-apa sih Bang, Mbak. Yang lain gimana? Unmute aja. Nggak, kalau ada yang keberatan ya udah leave aja, nggak apa-apa. Ini nggak wajib kok. Iya, Kalau misalnya memang udah ngerti kok ya udah bagus. ya kan sebenarnya sih balik lagi kalian yang kita mah sebagai cuma ngasih bimbingan aja gitu loh. Kalau kalian nggak, Oh ya udah kalau gini deh. kalian Tadi kan Fata kan udah Tar dulu game. Tadi kan Fata udah ngejelasin. Ada yang bisa nge-review nggak satu orang? Yang ini nih, biar jelas, biar memastikan tuh apa namanya? Asisten tuh nyampein tuh udah nyampe ke kalian gitu. Ada nggak yang bisa nge-review satu orang? Yang Ya bagian Bang, saya debrief akan aja nih. coba review ya Bang. Agnesia ya? Oh ya, oke. Iya. Jadi untuk slide debrief itu intinya kita akan ngerjain cuma 1 kali. Nanti kita bisa duplicate slide dikarenakan slide 2, 3 itu sama. Terus untuk debrief kita ambil satu permasalahan dari Miro, terus kita lakukan analisa masalahnya sama yang kayak udah dicontohin oleh fasilitator kemarin. Nah, untuk masalahnya itu minimal 3. Maksud masalah itu seperti apa? Masalah itu adalah yang kalian bisa sintesa dengan yang kalian simpulkan dari isu, gejala, dan lain-lain. Kayak ini kan masalah yang diangkat sebenarnya kalau nggak salah waktu kemarin itu penumpukan sampah di pasar. Nah, ternyata setelah dianalisis lebih lanjut, ditemukan masalah yang sebenarnya adalah jam kerja Satpol PP sama lapak murah untuk pedagang tidak resmi. Jadi masalahnya itu emang dari analisa yang sudah dilakukan di bawahnya. Lalu, setiap orang akan mengerjakan pribadi. Jadi, satu orang akan punya 1 PPT,
Untuk format-nya tadi sempat disebutkan kelompok underscore nim underscore nama untuk LK ini. Mungkin seperti itu, Bang. Agnesia, ntar kalau gua tanya orang lain, temen lu ada yang ngerti nggak ucapan lu tadi? Maksud gue gini loh, lu tuh secara nggak langsung review bukan buat ngetes lu sebenarnya. Itu gue pengen tahu kalau lu bisa ngejelasin ke angkatan lu apa enggak. Jadi maksud gue jangan kecepetan juga. Terus terang aja sih, gue takutnya ada yang miss nih, kayak misalnya kelompok lain gitu. Gue sebenarnya tahu lu udah mulai paham. Coba deh kelompok lain. Coba Ya udah coba Agnesia tadi udah aktif tuh. 14, Dava. Baik Mbak, jadi untuk di slide yang debrief ini, kita ngerjain yang slide yang ketiga aja. Yang kedua bisa di copy aja, itu yang ketiga. Nah di sini nanti kita mengambil satu masalah yang kita telah pilih di Miro, dan kita cari masalah yang menunjukkan masalah di Miro tersebut. Terus habis itu kita cari situasi, isu, gejala, isu dan faktor pendorongnya, gitu Mbak. Ini gue mau kasih analogi biar gampang ya kalian ngerti ya. Itu kan permasalahannya satu tuh ya, jadi ya kan. Kalian kan satu kelompok harus sama tuh. Nah, yang dimaksud beda itu nih gue ngejawab kayaknya juga aja ya. Gejalanya aja yang dibedain gitu. Jangan kalian sama persis antar Kenny sama temennya gitu loh. Cuma masalah kalian itu satu gitu. Cuma untuk analisa dari data-datanya itu dibedain di gejala-gejalanya gitu. Paham nggak? Misalkan masa lalu kan tentang sampah nih ya kan. Nah, kan di gejalanya antara Kenny dan temannya nih kelompoknya kan belum tentu sama analisanya. Nah, yang bedanya di situ gitu loh. Tapi masalah kalian itu satu kelompok tetap sama. Tergantung kalian ngerjain berapa kemarin di Miro, misalkan kalian ngerjain 3. Nah, kalian pilih aja masalah yang mana yang mau kalian bahas. Nah, tapi nanti untuk gejala-gejalanya, situasinya itu beda gitu loh. Jangan sampai datanya Kenny tentang sampah ini sama persis misalkan sama datanya Agnes, yang misalkan Agnes teman kelompoknya Kenny gitu. Paham nggak? Oke, situasi-situasinya kayak gitu, dibedain ya. Udah jelas kan ya? Tuh, gue secara gampang aja kurang lebih kayak gitulah. Misalkan lu ngebahas sampah, misalkan Kenny ngebahas dari daunnya, terus partnernya ngebahas dari cara pencegahannya, begitu loh maksudnya. Jadi kalian bedain di situ, data-data situasinya kan pasti beda, ya kan? Kalau sama persis kan juga ketahuan. Paham nggak? Halo. Paham. Aman? Sumpah di sini Oke. kita dua arah. Kalau nggak mute aja deh, unmute aja semua lah. Ya, Ya, itu buat aja kalau gitu. kurang lebih Unmute aja kayak gitu ya. Unmute aja semua Sorry, terus sekarang. tadi gua masalah sinyal teman-teman. Udah sampai Tak, mana? nih, udah kelar tak, tadi udah bisa ada yang review kok. Lanjut aja Oke, nih. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ini Coba Pak, lanjut Pak. masih kurang paham kah? Apa udah oke? Slide 2 dan 3. Zul itu ada item-item Zul. Oh iya, bentar partisipan, sorry. Udah belum? Tuh kan diem lagi ditanya Fata. Sumpah Apa ya, di unmute aja semua sumpah. Sumpah di Sumpah unmute dah. aja. Apa gue link Di aja? unmute aja sumpah. Jangan pasif dong, ini asisten udah Ya. mau bantuin kalian juga. Kalian emang mau modul satunya nggak kelar? Ya udah yuk. Udah nggak apa-apa. Berarti udah paham Bukan. ya teman-teman. Kita lanjut Ya ke udah, slide kita ke-4 samain ya. aja ya. Enggak, Ya, kita bentar, lanjutkan gue dulu. cuma mau ngomong ntar. Nih, gue tuh kenapa gue minta unmute, karena kan kita di sini dua arah. Nah, kita tuh bukan gimana ya, bukan seakan-akan kemauan kita sendiri. Iya, bukan kemauan kita sendiri gitu loh. Jadi ya, gue sih pengennya kalian nge-unmute aja, walaupun ya gitu deh. Tuh. Ngerti kan? Yaudah lanjut Jadi, aja, Zul. itu sebenarnya yang debrief itu kenapa kalian masing-masing juga, supaya masalah kalian itu semakin kuat, banyak sudut pandang. Misalkan nih si Zul bahas tentang apa, Rafli bahas tentang apa gitu loh. Jadi
kalian itu situasi sama itunya kan pasti beda. Jadi permasalahan sampah itu kan luas. Nah, kalian itu dari berbagai sudut pandang, makanya itu per individu, tapi masalahnya satu. Paham nggak sampai sini? Atau masih ngawang? Gue udah sangat jelas ngejelasin. Paham ya? Misalkan, ya udah intinya kayak gitu lah ya. Aman kan? Oke. Oke, lanjut. Nah, terkait meningkatkan sensitivitas diri atas masalah untuk exercise-nya, nih, itu ada contohnya. Itu tuh cuma contoh doang yang di slide. Nanti kalian masukkan masalah kalian yang kalian ambil di slide kedua sama ketiga di paling kiri. Bagaimana mengatasi sampah akibat konsumsi produk fast fashion. Nah, itu diganti sama masalah yang tadi kalian masukkan di slide ketiga. Oke, paham? Untuk dua yang lainnya, kalian ambil masalah lain sesuai dengan masalah yang ada di Miro kalian. Kemarin kan kalian bikin Miro lebih dari satu tuh. Yang baru bikin 2, tambah lagi masalahnya bisa dari PWS kalian. Yang baru bikin, yang udah bikin 5, ya udah pilih 2 gitu. Jadi kalian ngambil 3 dari 5 yang udah kalian buat. Sampai sini paham? Permisi Bang, izin bertanya. Saya Raditya mau nanya yang 2 masalah yang lainnya itu tiap orang berarti beda-beda ya Bang untuk ngambil yang 2 yang satu lainnya. Nah, ya misalkan tadi lu kelompok berapa Dit? Sorry. 3 Bang. Kelompok 3. Misalkan kelompok 3 udah bikin berapa Miro? Ada 5 atau 6 udah tadi. Oke, gua anggap 6. Misalkan satu masalah kan udah setuju nih buat dimasukin ke slide ketiga. Oke? Ya, Bang. Nah, misalkan lu milih, oh ya udah gue masalah pertama yang udah disetujuin nih sama masalah kedua sama masalah ketiga. Terus teman di kelompok lu, oke, gue masukin masalah yang udah disetujuin, misalkan masalah pertama. Gue masukin masalah kedua sama kelima. Nah, itu boleh, bebas. Bebas. Tapi tetap sesuai sama Miro kelompok yang udah kalian kerjain. Paham, Bang. Gitu. Dan nggak apa-apa juga, misalkan kelompok 3 ternyata baru bikin, Bang, kelompok saya baru bikin 3 nih Bang, pas. Wes toh nggak apa-apa, masukin aja. Jadi sama tuh semuanya, gitu. Tapi alangkah baiknya beda, biar lebih banyak variannya, gitu. Paham? Paham, Bang. Yang lain paham? Paham, Bang. Sip, lanjut. Untuk slide yang ini, sebentar, gue buka chat gue dulu. Ini udah kesepakatan juga gue sama dosen, terkait slide yang ini, cara pengisiannya adalah, jadi setiap, gue milih kata-katanya. Untuk slide yang ini, pengisiannya adalah nih, di kolom nama semua kelompok kalian, 7-7-nya. Misalkan, asisten nih satu kelompok nih, 8 orang. Berarti di kolom nama, gue tulis nih, nama gue Fatha, bawahnya Hazel, Gemilang, Risma, Alit, Raihan, Palen, Tari. Nah, itu tulis tuh semuanya ke bawah. Terkait mengatasi sampah akibat konsumsi produk di Indonesia, ini masalah ini kan ada 3 nih. Di samping kolom nama, fokus ke kolom paling atas kan nama, sampingnya ada masalah kan 3 biji. Betul dong? Ya, Bang. Nah, ini kalian ambil dari slide sebelumnya nih. Kalian ambil dari slide keempat, gitu. Oke? Jadi misalkan, di kelompok gua nih, kelompok asisten, gua nih, presentasi gua ya, punya gua. Nah, berarti paling atas tuh nama gua, Fatha. Sampingnya adalah bagaimana gua memaknai problem pertama. Oh, sorry, gua salah. Sorry, balik ke slide keempat. Sorry, Zal. Slide keempat, naik ke atas. Teman-teman, untuk masalah ini satu kelompok sama semua ya. Sorry, tadi gue salah penyampaian. Jadi, sepakatin aja 3 masalah yang mau kalian angkat. Oke ya? Sorry tadi kelompok 3. Jadi, sekalipun udah ada 5, jangan variatif, karena nyambung ngeling ke masalah 4, gue lupa. Nyambung ke masalah 5. Turun Zel ke slide keempat. Jadi, misalkan kelompok 3 tadi udah bikin 6, ya udah sepakatin. Misalkan masalah yang dimasukin ke slide ketiga itu masalah nomor 1. Nah, untuk masalah selanjutnya yang di slide keempat ini, sepakatin tuh. Misalkan nomor 1 sama nomor 3 sama nomor 5, sama semua. Terus, misalkan nomor 1, nomor 2 sama nomor 4,
ya udah semuanya juga 1, 2, 4 gitu. Sorry ya semuanya ya, tadi miskom di situ. Oke, paham? Permisi Bang, saya Agnes, saya ingin bertanya, untuk slide nomor 4, itu permasalahan yang dimasukin, salah satunya itu harus permasalahan yang kita pilih untuk dianalisa atau gimana ya Bang? Iya betul, jadi pojok kiri itu permasalahannya diambil dari permasalahan yang di slide sebelumnya. Oh iya. Nah, Oke, terus makasih banyak nomor Bang. yang tengah sama yang kanan itu kalian sepakatin aja sesuai sama Mirok yang kemarin kalian bikin. Oke? Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, lanjut ke slide bawah, Zel. Slide 5, tadi lanjut. Oke, berarti ini nama, udah oke ya. Ini poin, sampingnya nama itu diambil dari masalah slide sebelumnya. Terus cara pengisiannya adalah, misalkan kalau di kelompok gua, nama Fathah. Terus bagaimana cara Fathah memaknai masalah 1, bagaimana cara Fathah memaknai masalah 2, gimana cara Fathah memaknai masalah 3. Bawahnya Valen. Sama juga tuh. Nah, ini kalian jadi bagi-bagi gitu. Paham nggak? Apa perlu dicontohin? Permisi Bang, saya ingin bertanya lagi. Oke. Berarti untuk slide ini, di setiap PPT anggota kelompok, itu isinya sama semua kan ya Bang? Karena ini summary dari pemikiran setiap anggota kelompok. Betul. Cuma yang bedain adalah misalkan ini slide punya lo, Nes. Ya berarti paling atas nama lo. Terus slide terus punya Aldiza misalkan, ya paling atas namanya Aldiza gitu. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Bang. Lagi? Cukup Ini kelompok lain nggak ada ya? Izin bertanya Nggak Bang, ada yang nanya ya? Coba tuh ada yang mau nanya. Kenapa? nama saya ini Bang dari kelompok 12. Tadi kan untuk misalnya di PPT saya itu berarti nama saya kan Bang. Dan saya ngisi yang pertama, kedua, ketiga. Nah, untuk yang anggota selanjutnya itu apakah saya juga ngisi yang permasalahan yang ketiga tadi atau saya cuma ngisi punya saya aja gitu Bang? Apa semuanya harus diisi juga? Coba Nes, jawab Nes. Oh iya, baik Bang. Jadi untuk slide ini, semua anggota kelompok itu akan mengisi. Tapi yang paling atas itu nama lo dan analisa sesuai analisa makna dari diri lo sendiri. Dan nanti di bawahnya, itu nanti setiap anggota mengikuti gitu. Jadi nanti isinya bakal sama semua, cuman yang membedakan adalah urutan namanya aja ya, gitu. Oke, paham men? Ya Bang, makasih Bang. Makasih Nes. Oke, gue lanjut ya. Apa masih ada yang mau nanya? Cukup Bang. Oke, Zal, lanjut. Masalah lingkungan yang berdampak sosial yang teridentifikasi. Nama, masalahnya apa, alasan yang perlu diselesaikan. Ini sama kayak slide sebelumnya. Namanya, ya udah kalau ada 7 orang di kelompoknya, ke bawah 7 orang, Fathah, Hazal, dan lain-lain. Masalahnya apa? Nah, masalahnya apa? Ini ngambil masalah pertama. Masalah yang ada di slide ketiga. Masalah paling nomor 1 gitu loh. Jadi kan bakal sama semua tuh. Ya kan? Kanannya ya alasan perlu diselesaikan ya beda-beda tiap orang. Oke lah ya, ini. Mau ditanyain? Cukup Bang. Lanjut, Zal. Oit, siapa tuh? Oh, sip. Sorry. Karakteristik masalah. Nih, gue banyak, ini pokoknya gini, gue jelasin dulu. Ini banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman semua dan sama, karakteristik masalah. Untuk masalahnya apa, itu masalah utama kalian, yang tadi dibuat di slide ketiga. Karakteristik masalah kayak apa sih Bang? Zal, tolong dikirimin PDF-nya. Kalian kan sempat dikirimin PDF tuh. Nah, tolong baca dari situ ya. Jadi gue mau kalian juga ada bacanya. Modul kan? Yap, betul. Ya, Dikirimin aja ke chat. dari modul. Ya udah. Ya. Nah, pelan-pelan aja dulu, nggak apa-apa. Tadi 7, 8 juga sama. Clear obvious. Ini dari modul. Sip. Ini juga kalian baca aja. Domain kompleks itu sempat dijelasin juga di minggu kemarin dan juga ada di modul. Kita udah baca ber-8. Silahkan dibaca lagi. Gue mau kalian ada bacanya juga. Lanjut, slide 9. Sama nih singkat gue.
Ini yang tadi. Yang tadi nih, Tak. Ya, betul. Ini sama sebenarnya ngisinya kayak si slide keempat, kelima. Nama kelompok asisten berarti Fathah, Hazel, Gemilang, dan seterusnya ke bawah. Masalahnya sama semua. Yang diambil adalah masalah utama. Pemahaman kamu versus pemahaman orang lain adalah nama Fathah. Masalah sampah menumpuk sampah rumah tangga yang menumpuk. Pemahaman gue adalah sampah rumah tangga yang menumpuk itu akan menjadi nantinya tidak akan baik untuk kesehatan. Bawahnya misalkan Valen, masalahnya sama, sampah rumah tangga yang menumpuk. Tapi pemahaman Valen adalah, wah kalau sampah rumah tangga menumpuk berarti ini nggak baik untuk lingkungan gitu. Jadi nama ya nama kalian, masalahnya sama, pemahamannya ya udah tinggal ditulis saja. Jadi tiap orang beda-beda. Paham? Paham, Bang. Lanjut. 10. Data apa yang perlu Anda untuk mendukung elaborasi masalahnya? Nah, ini tiap orang, kalian jangan fokus sama, Bang, kolomnya banyak. Hapus aja tuh kolom kedua sampai ke bawah, karena masalahnya cuma satu. Datanya masukin, sumber datanya masukin, tujuan dan spesifik tujuan data tersebut masukin. Ini paham lah ya. Jadi jangan terfokus sama, wah Bang kolomnya banyak. Hapus aja tuh 2 ke bawah kolomnya. Oke? Paham? Bang, maaf mau nanya, berarti untuk slide 10 itu untuk setiap orang beda-beda ya, Bang? Datanya beda, sumber Maksudnya datanya data beda yang lah. mendukung, ya Iya. datanya beda. Yup, harus beda dong. Nah, pinter-pinter deh tuh bagi-bagi dah. Oke? Masalahnya Lanjut, Bang. tetap ya. Coba, masalahnya masalah apa? Cuma satu masalah yang mana? Masalah yang utama yang dibahas, Bang, nomor 1. Mantap. Oke. 10 ada yang nanya? Aduh, semangat nih, gue udah tinggal nomor 11. Udah? Paham? Oi. Iya, Bang. Oke. 11, Del. Persona problem kamu. Masalahnya juga sama, satu aja cukup. Siapa yang punya masalah, ditulis. Detail personanya ditulis. Siapa yang terdampak ditulis. Detail persona yang terdampak ditulis. Kalian tahu nggak persona itu apa? Sifat orangnya bukan atau apa? Coba ulang, persona itu apa? Sifatnya bukan sih, sifat orang atau apa, atau karakteristiknya bukan, Bang? Yes, orang yang terdampak sama masalah tersebut. Nih, untuk lebih jelasnya, Valen, tolong Len, kasih paham. Ya, jadi ya kalau kalian nentuin persona itu, kalian lihat dulu kan masalahnya. Setelah itu, kalian lihat subjek utama yang benar-benar terdampak sama masalah tersebut, ya kan? Ya kan nanti kalian kan tujuan PIMJ ini kan ngerancang suatu solusi lah. Nah, oleh karena itu kalian sesuaikan tuh solusi yang kalian buat ini itu akan mendukung ke subjek yang mana. Nah, itu persona. Nah, persona itu secara nggak langsung ngegambarin setiap aspek yang ada di permasalahan kalian. Misalkan limbah sampah di komplek mana. Nah, personanya itu kalian masukin tuh subjek-subjek yang terdampak dari sampah-sampah tersebut. Sama kalau kalian ciptain suatu solusi, nah subjek mana lagi yang akan kalian selesaikan permasalahannya gitu. Pokoknya persona itu ngegambarin dari aspek masalah kalian dari sisi-sisinya gitu. Paham nggak? Kurang lebih terkait persona. Ada yang mau nanya? Misi Bang, izin mau Ya. memastikan yang siapanya itu maksudnya kayak orang, maksudnya kayak kerjaan orangnya atau bagaimananya ya Bang? Siapa Jadi yang punya masa? Oke. Persona itu jangan sampai kalian secara umum ya, misalkan warga Jakarta itu tuh bukan persona, tapi kalian lebih spesifik warga Jakarta yang tinggal di mana yang misalkan banjir terdampak gitu. Jadi kalian lebih spesifik. Kalian juga bisa sebutin profesinya, disebutin aja, atau enggak sifat-sifatnya juga disebutin, nggak masalah. Intinya persona itu tuh kayak customer sebenarnya, sasaran customer yang mau lu tuju. Jadi kalau bisa spesifik, profesinya disebutin nggak masalah. Oke, paham? Paham Bang. Oke. Ada yang lagi mau ditanyain terkait persona?
Gimana? Udah jelas? Coba tanya dulu kali ya satu orang biar tahu. Boleh. Kelompok 11 kali ya? Ya 11. Kelompok 11 deh, boleh. Coba boleh jelasin ulang nggak tadi yang dibilang Valen apa, Bang Valen apa? Siapapun kelompok 11 antara Fitriana sama San Fran itu pokoknya. Maaf kalau misalnya gue nggak bisa itunya. Kelompok 11 antara Fitriana sama itu. Coba antara kalian berdua. Iya Mbak, saya izin mau ngejelasin ya Mbak. Jadi tadi yang diisi sesuai subjek-subjek dari masalah. Jadi persona itu orang yang terdampak dari masalah tersebut. Kayak misalnya, jadi lebih spesifik gitu Mbak. Jadi dikasih tahu juga profesinya atau usia hidup. Jadi jangan cuma kayak warga Jakarta kayak gitu. Jadi lebih jelas lagi gitu Mbak. Intinya gue mau nambahin kalau persona itu kayak orang-orang yang mewakili permasalahan lu aja. Jadi dengan gue tahu orang tersebut, gue udah bisa nebak permasalahan lu. Paham gak? Jadi persona itu kan kayak mewakili dari subjek permasalahan lu itu. Jadi kalau bisa spesifik jangan terlalu luas persona. Permisi Bang, izin pertanyaan dari kelompok 11 terkait persona saya paham yang membedakan kalau siapa yang punya masalah dan siapa yang terdampak itu gimana ya Bang, maaf. Oke. Siapa yang terdampak berarti kan secara langsung akibat lah ya. Gue gampangnya gini. Kalau yang punya masalah itu kan istilahnya penyebabnya lah ya. Sedangkan kalau yang siapa yang terdampak ini akibatnya. Nah, kemungkinan dua hal ini kan pasti hampir mirip lah untuk range personanya. Jadi kalian aja yang misalkan yang punya masalah ini yang menyebabkan masalah lah ya. Sedangkan untuk yang terdampak ini yang akibat dari permasalahan tersebut. Gimana? Paham nggak? Mungkin saya kasih contoh ya Bang, misalkan masalah yang saya angkat itu adalah banjir. Nah, siapa yang punya masalah ini adalah taruhlah orang yang membuang sampah secara ceroboh. Apakah itu benar Bang? Lu lebih spesifik. Ya maksud gue lebih spesifik lagi. Membuang sampah gimana nih? Sampah apa yang lu buang? Organik, non-organik? Atau kayak gimana? Ya seperti itu lah maksudnya. Nah, sedangkan yang terdampak itu kan misalnya lu misalkan buang di Kali Ciliwung, ya kan? Yang terdampak dahulu kan bukan warga Pondok Gede kan? Ya gak? Maksudnya bukan warga Ancol deh misalkan. Kan pasti warga Ciliwung. Maksud gue itu lebih spesifik di situnya aja. Yang terdampak kan jadi warganya dong sekitarnya. Nah, makanya lu nyiptain solusi buat bantu yang terdampak ini. Paham nggak? Paham. Saya ingin bertanya lagi Bang. Jadi kalau kolom siapa-siapanya ini menurut saya kan udah cukup jelas gitu subjeknya siapa. Nah, sedangkan kita mau lebih terperinci lagi nih demografi di personanya. Nah, itu jabarinnya gimana ya Bang? Lu masukin di detail. Itu kan makanya ada detail persona. Di sebelah, di kolomnya. Seumpamanya kita masih lanjut dari masalah banjir tadi, siapanya itu orang yang membuang sampah organik misalkan. Nah, detail personanya contohnya seperti apa ya Bang? Oke, berarti detail personanya lu lebih spesifikin lagi aja. Orang yang membuang sampah organik, misalkan dari limbah-limbah apa, buangnya di mana, lu masukin aja. Lebih jelas, terdampaknya juga kayak gitu. Intinya detail itu lebih apa ya, yang gue bilang lebih spesifik aja. Lu masukin aja semua data-data lu. Lu bisa masukin persentase kayak atau apa kayak itu bebas. Oke. Jadi subjek siapa ini dan detail persona adalah breakdown dari subjek ini gitu.
Kurang lebih seperti itu ya Bang ya? Iya, Oke. lebih spesifik ya. Gue minta jangan terlalu luas. Baik. Terima kasih ya Bang. Oke. Udah cukup apa ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman yang lain? Bang, permisi, saya Agnes dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Ini secara keseluruhan sih Bang, jadi Bang, untuk slide yang ada gabungan dari jawaban anggota kelompok lain itu hanya slide yang ada kolom namanya kan ya Bang berarti? Iya, betul. Berarti selain slide yang punya kolom nama, itu cuma jawaban individu itu sendiri gitu kan ya Bang? Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Bang. Oke, ada lagi? Oke, kalau udah cukup mungkin sebentar, Zal, tolong di ini juga di screen di foto dulu aja buat buat rekap kita nanti. Nggak usah pada on cam, nggak apa-apa di screen di capture aja. Untuk teman-teman, ya gua anggap udah selesai, udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih udah mau diganggu waktunya. Mohon Ini mau maaf. foto dulu tak? Iya boleh, tolong difoto dulu aja nggak apa-apa. Sambilan gue ngomong, kayak gue lanjut. Makasih buat teman-teman asisten terutama, teman-teman praktikan juga. Mohon maaf atas miskomnya, karena ini pun baru buat gue, bahkan baru buat Pak Agung sama Pak Imam. Ya secara nggak langsung pedang bermata dua. Mungkin rezeki kalian dapat yang kayak gini, jadi bisa hal baru ya. Satu sisi ya emang abu-abu juga gitu. Yang kalian udah dapet di sini, share ke teman-teman kelompok kalian, terserah mau via chat atau via Zoom, tapi tolong pastikan teman-teman kelompok kalian yang nggak join itu paham. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa didiskusikan dulu. Nanti kalau nggak paham, silahkan ditanyakan kepada asistennya masing-masing. Gitu. Kalau butuh bimbingan, kabarin asisten masing-masing aja. Gitu. Tak boleh ada yang review nggak? Yang dari yang tadi aja. Oh, ya udah, oke, silakan. Ya, gue silakan ke tim model. Enggak. Kalau review. Tapi jangan Agnesia, jangan Lius, jangan Kenny. Pokoknya nggak boleh tadi yang nanya, nggak boleh yang nanya sama nggak boleh yang jawab. Siapa aja. Pokoknya tadi nggak boleh kelompok yang udah nanya sama yang udah jawab. Itu aja. Biar gue pengen tahu aja kalian ngerti atau enggak. Tuh. Ada yang bisa lebih ke ini aja sih, game. Mungkin nggak usah review semuanya. Salah-salah aja. Ya, review aja. Secara general aja. Misalkan slide 1 ngisinya gini, slide 2 ngisinya gini, terus sampai 11 gitu. Iya, secara general aja. Gue pengen taunya. Oh, sok atuh. Gimana? Enggak, pertama sebelum ditunjuk sih. Kan ibaratkan kan ini kan buat kalian juga. Gue pengen tahu seberapa. Ini pada live Zoom loh ini. Ini pada live Zoom soalnya. Gue lihat pada turun. Yang gue screenshot tadi itu ada 40. Tadi ada yang itu tadi ada yang sinyalnya jelek. Mungkin. Ya udah ya, kalau misalnya itu gue acak aja deh. Sebentar Gam, ada beberapa pertanyaan juga. Ini ngumpulnya kapan? Jadi mumpung ada Bang Fata nih. Jadi ngumpul kapan, Fat? Si langsung lempar tanggung jawab tuh Valendio. Dikumpul kapan? Enggak. Ntar kemungkinan malam, Iya, tapi untuk jamnya ntar dikasih tahu. Iya, yang pasti kalian nanti ya pasti akan malam kok. Kita juga bakal ngasih waktu buat kalian ngerjainnya gitu. Kita nggak akan kumpulin besok sebelum jam 10. Udah gila kali gua sama teman-teman gua. Enggak kok. Jadi untuk kumpulinnya kapan, yang pasti kita akan ngasih waktu ke kalian, kerjain aja secepatnya. Harinya kapan, kemungkinan besok atau Kamis, nggak tahu, tergantung mood tim modul gue. Terus
nanti kabar dan infonya standby aja di slide. Oke, soal pengumpulan kayak gitu. Jadi gue mau kalian gak usah mikirin, ntar kalau gue bilang, kumpulinnya ntar hari Kamis, kagak pada ngerjain, lu pada H-1 ngerjainnya. Jadi kerjain aja secepatnya, yang pasti kita nggak bakal ngejar-ngejar kok misalkan kayak besok jam 10 pagi, nggak, tenang aja. Cuma gue mau yang langsung dikerjain aja mumpung lagi libur juga. Oke, gitu aja. Soal terkait pengumpulan. Oh iya, nanti kumpulinnya di Slack ya. Yaudah, gue ituin ya. Kelompok 20, Francisca. Ini saya review dari slide kedua ya Mbak berarti. Ya, secara general aja, biar cepat. Oke, jadi dari yang slide itu kotak masalah itu diisi dari Mairo itu minimal 3 masalah, terus nanti slide 2 sama ketiganya itu sama. Masalahnya cukup satu aja yang dibahas, di copy dari slide 2 ke slide 3. Terus slide keempatnya itu ambil masalah yang ada di slide 2 dan 3, terus ditaruh di kotak yang paling kiri. Terus kotak yang tengah dan kanan masalahnya itu diambil dari Mairo kemarin atau dari PWS, itu harus sama satu kelompok, itu disepakatin. Terus slide kelimanya itu kolom nama masukin nama semua orang di kelompok, masalah itu diambil dari slide keempat. Cara memaknai dari masalah 1, 2, 3 itu isinya sama semua, tapi diperhatiin nama yang punya PPT di paling atas. Yang kiri yang analisa, terus tengah sama kanan masalah yang dipilih. Slide ke-6 itu masalahnya itu diambil dari masalah utama dari slide ketiga, itu bakal sama semua. Alasannya perlu diselesaikan, tiap orang itu beda-beda isinya. Terus di slide ke-7 itu karakteristik masalahnya itu dari masalah utama di slide ketiga. Itu dari PDF modul. Slide 8 itu dari yang dari samping itu dari bacaan di PDF modul. Untuk slide 9-nya itu masalah itu dari masalah utama yang tadi. Pemahaman itu diisi setiap orang beda-beda. Slide 10-nya itu masalah cuma satu dari masalah utama. Data terus sumber spesifik itu beda-beda setiap orangnya. Terus slide ke-11 itu masalahnya itu satu masalah utama. Siapa yang punya masalah itu ditulis, terus detail persona, siapa yang terdampak sama detail persona yang terdampak itu harus spesifik.